application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas kelanjutan dari debat Cawapres yang kedua, ya, di mana ada yang menarik di situ ketika Gibran, ya, tanda kutip merujak Caimin soal LFP, lithium ferrofosfat, ya. Di situ Caimin disindir dah. Gimana ini nggak ngerti nih, padahal tim suksesnya kira-kira gitu ya, yaitu Tom Lembong selama ini ngomongnya LFP. Loh ini cawapresnya nggak ngerti nih, kira-kira begitu. Kemudian ketika Caimin menjawab pertanyaan yang mana gitu ya, disindir pula sama Gibran. Enak ya Caimin ya, jawab lihat contekan gitu ya, lihat catatan. Nah Caimin kayak salah tingkah. Dia jawabnya, yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi, kan nggak nyambung. Ya tapi oke lah, kan namanya saling ngeceng-ngecengan gitu ya, oke. Nah, sepertinya karena Gibran nyindir Caimin dan nyebut-nyebut nama Tom Lembong akhirnya buka suara. Nah, sayangnya mohon maaf, Tom Lembong buka suara kayak anak kecil, nggak profesional. Nah, saya mau ulas ini. Yang dia bilang, sudah 7 tahun saya memberikan contekan kepada Pak Jokowi. Aduh, kok jadi nyambernya ke Pak Jokowi gitu ya. Nah, oke. Jadi begini, kita lihat nih berita di Detik News ya, baru-baru ini ya. Dhanil dari TKN Prabowo Gibran bilang, bahasa contekan dari Tom Lembong terkesan merendahkan presiden. Aduh, Tom. Ya, kok lu jadi begini ya? Jadi begini deh. Di berita ini dikatakan bahwa Tom Lembong itu kan mantan Menteri Perdagangan ya. Mantan Menteri Perdagangan. Dia bilang selama 7 tahun memberikan contekan kepada Presiden Joko Widodo ya. Aduh, gara-gara namanya disebut sama Gibran. Aduh, oleh karena itu Daniel Ansar Simanjuntak ini ya dari TKN Prabowo Gibran menilai bahwa bahasa Tom ini berkesan merendahkan Presiden Jokowi. Aduh, agaknya bahasa contekan yang digunakan oleh Tom Lembong tidak tepat, terkesan sombong dan merendahkan Presiden Jokowi. Tom Lembong sebagai orang yang bekerja sebagai secara profesional lah sebut saja ya, adalah hal yang wajar dalam memberikan masukan dan saran kepada atasan. Loh, kan yang namanya menteri itu kan pembantu presiden. Ya. Pasti ada laporan, ada memberikan masukan. Loh, masa dibilang memberikan contekan? Kalau presiden tahu semuanya, nggak perlu ada menteri. Ya dong, menteri harus kasih laporan. Nah, Tom Lembong juga yang saya tahu suka membuatkan naskah-naskah pidato misalnya. Lah iyalah, kenapa begitu aja disombongkan, disebut memberikan contekan selama 7 tahun, ya kan? Nah, jadi wajar aja lah kalau memberikan masukan kepada presiden, yaitu atasannya. Jadi, diksi contekan itu menurut Dhanil yang diucapkan oleh Tom berkesan negatif ya, songong gitu ya. Gua kasih tuh presiden contekan selama 7 tahun. Contekan apa? Kalau contekan ulangan oke lah itu negatif gitu. Lah ini kan lu memberikan masukan. Oke, bantu bikin misalnya pidato. Kok disebut contekan? Kan negatif ya. Oke deh. Nah,
Pak Tom Lembong, waktu itu kan memberikan masukan saran kepada Pak Jokowi. Nah sekarang Pak Tom juga memberikan masukan dong kepada Anies. Artinya sekarang Tom Lembong memberikan contekan dong kepada Anies. Ya dong, kan Anies nggak bisa ngerti semuanya, juga perlu saran dari Tom Lembong. Nah Tom Lembong sekarang memberikan saran kepada Anies, juga memberikan contekan dong. Wah gimana ini ya. Nah Daniel juga bilang, saya juga kadang memberi saran kepada Pak Prabowo, tapi saya nggak pernah bilang itu contekan saya buat Prabowo. Iya bener lah, kan konotasinya negatif. Gimana nih Tom, lu nggak ngerti gara-gara gini aja? Karena itu memang tugas kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh atasan, ya. Jangan sampai ketika lu udah nggak digunain lagi, kemudian kesannya merendahkan atasan. Nggak profesional. Di dunia bisnis aja begini aja lu nggak profesional, apalagi di pemerintahan. Saya nggak ngerti ya, seorang Tom ngerti nggak etika yang seperti ini? Sepertinya dia nggak ngerti, ya. Astaga, ya. Dia memang kayaknya kesal kali ya, namanya disebut-sebut oleh Gibran. Jadi dia bilang, saya sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali menyebut nama saya. Ya, tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan materi bicara bagi ayahnya. Buat apa di ngomongin gini, kayak anak kecil kan? Kata Tom Lembong dengan senyum-senyumnya yang khas gitu ya. Saya juga suka terkesima juga kalau ngeliat senyumannya Tom Lembong. Itu senyum mulu kalau ngomong gitu ya. Pak Soeharto kalah gitu sama Tom Lembong. Senyumannya itu gimana gitu ya. Oke deh. Nah itu yang kita bisa lihat di Detik ya. Nah kemudian di Detik News juga ada berita juga yang berhubungan dengan Tom Lembong nih ya. Di sini Budiman Sujatmiko ikut angkat bicara. Dia bilang di sini, Tom Lembong ungkit bikin contekan ke Jokowi menurut TKN, dalam hal ini Budiman Sujatmiko, langgar etika profesional. Jadi kalau kubu 01 selalu ngomong etik, nah ini sendiri advisernya tidak beretika. Jadi cocok juga kalau dia ngomong dasmu etik gitu ya. Nah, di sini Wakil Ketua Dewan Pakar TKN dari Prabowo Gibran yaitu Budiman Sujatmiko menanggapi pernyataan Tom Lembong yang mengungkit 7 tahun. Wih hebat lu, 7 tahun bikin contekan tapi akhirnya di reshuffle gitu kan, lucu ya. Ntar kita lihat nih rujakan dari Pak Luhut dan Bahlil ya. Ya nggak perlulah ngomong itu adalah pelanggaran etika. Setuju sekali saya, pelanggaran etika profesional sebagai seorang mantan menteri ya. Pak Tom yang dulu sebagai pembantu presiden yang memberikan masukan kepada Pak Jokowi ini tidak layak mengumumkan hal seperti itu ke publik. Lah, yang namanya pembantu ya memang memberikan masukan. Kok dibilang memberikan contekan kayak orang ujian kasih contekan supaya lulus gitu? Ini lucu gitu ya. Mungkin dia mau pakai kata-kata contekan yang dipakai oleh Gibran ketika nyindir Imin. Tapi kan nggak usah kebawa gitu ya. Aduh, nggak ngerti lah gitu ya. Aduh. Padahal itu tadi yang saya bilang, paslon 01 selama ini kan sering ngomong etika. Ini nggak beretika ya. Memang tugas menteri ya sebagai pembantu presiden memberikan masukan. Jadi nggak usah ngomong memberikan contekan ya. Karena presiden kan perlu pembantu karena banyak hal-hal yang harus diurus. Ya pembantunya ini ya harus memberikan masukan, jangan bilang memberikan contekan ya. Jadi ini nggak bisa dibandingkan ya, kata-kata contekan itu dengan apa yang diucapkan oleh Gibran menyindir Imin. Itu kan sesama cawapres. Lalu bekas menteri ngomong kasih contekan kepada atasan lo, nggak etik, tidak ada etikanya. Oke. Nah di sini yang menariknya lagi, menurut Budiman yang menilai ketidakprofesionalan Tom Lembong akan membuat semua pihak tidak nyaman, ya. Padahal kan yang sudah saya sebutkan tadi, paslon 01 kan selalu menggaung-gaungkan etika gitu ya. Oke.
Oleh karena itu, ya, apa ya? Kalau saya bilang, nanti kita lihat deh ya. Dia kan pernah menjadi Menteri Perdagangan dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ya. Nah, nanti kita lihat nih tanggapan dari bekas temennya lah gitulah ya, sesama menteri. Nah ya, nah kita lihat dulu nih satu nih ya tanggapan Pak Luhut nih ya. Luhut balas Tom Lembong soal contekan ke Jokowi. Anda jangan GR katanya. Nah di sini disebutkan bahwa Pak Luhut mengkritik Tom Lembong yang mengungkit 7 tahun memberikan contekan ke presiden. Ya, buntut dari disentilnya Caimin oleh Gibran, ya. Oleh karena itu Luhut minta Tom Lembong jangan GR lah ya. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Memang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih catatan atau note ke presiden itu adalah Menteri Luar Negeri Ibu Retno. Karena ya ada hubungan bilateral dengan luar negeri dan juga ada hubungannya dengan presiden. Jadi lu jangan GR gitu kata Pak Luhut. Nah kita dengerin nih ya rujakan dari Pak Luhut buat Tom Lembong dan juga rujakan Bahlil buat Tom Lembong biar Anda tahu siapa itu Tom Lembong ya. Nah kita lihat nih. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet, tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Bagaimana Anda memberikan advis bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu maksudnya saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Ini saya titip pada Anda, walaupun sudah tidak di government lagi, jangan menceritakan yang tidak baik, padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar di luar. Kemudian diganti oleh, saya pikir teman-teman sudah tahu, saya tidak sebutkan namanya, nanti kepala besar soalnya. Itu di 2016 ada terjadi reshuffle kabinet, ya. Kemudian ada pejabat terdahulu saya masuk, dan itu target RPJM-nya 594,80, realisasinya 612. Jadi dalam fasenya itu ada target yang tidak tercapai. Jadi ini perbandingan antara pejabat terdahulu yang tamatan Harvard, yang sekolahnya hebat, dan pejabat sekarang yang tamatannya di Setiapurut Mumbai alumni Jayapura. Itu. Ini datanya objektif aja. Jadi tidak mesti yang katanya pintar buat pidato itu bisa mengeksekusi investasi. Dan kalau hanya buat pidato, cukup nggak usah di Harvard lah, di HMI aja atau di PMII. Di GMKI, di Cipayung lah, itu jago pintar pidato semua itu mereka. Anda dengar ya tadi ya. Pertama dia dirujak sama Luhut ya. Jangan GR lu lah. Yang paling banyak kasih note itu Ibu Retno, bukan lu, itu satu ya. Dan lu janganlah ngomongnya yang tidak baik dan itu juga nggak benar. Ya. Ya nggak baik loh, masa dia bilang kasih contekan ya. Seakan-akan dia gara-gara dia nih jadi presiden pinter, nggak gitu. Oke, terus kemudian dia bilang lagi, udah adalah, lu kalau udah nggak di government, udah lu diem aja lah, nggak usah ngomong-ngomong yang inilah, kira-kira gitu. Sudah ada masanya, lu selesai. Kemudian Bahlil ngomong, intinya, tadi Pak Luhut juga bilang, lu gimana sih prestasi lu apa waktu jadi Menteri Perdagangan? Nah, lu rasain lu dibongkar, ya, ketika jadi di BKPM, ya, mana?
OSS yang ditugasin ke lu selesai nggak? Enggak kan? Nah, mereka maksudnya menteri-menteri sekarang yang menyelesaikan itu, nah lu dibongkarlah sama Pak Luhut. Oke? Nah, Bahlil pun membongkar yang sama. Target yang diberikan kepada BKPM untuk investasi dan segala macam nggak tercapai. Nah, padahal Tom Lembong itu lulusan Harvard ya, yang pasti lebih bagus dari universitasnya Bahlil. Yang terakhir sukses dalam menggerakkan investasi. Memang bagus sih itu namanya Harvard. Ya. Ya, kalau lu cuman bilang membuatkan pidato, nggak usah orang Harvard. Itu orang-orang apa tadi, HMI, GMKI dan lain-lain, orang-orang Cipayung tadi ya. Juga pintar bikin pidato, nggak usah orang Harvard gitu. Tapi apa gunanya lu kuliah di Harvard tapi tidak bisa menggerakkan investasi? Rasain lu dirujak. Nah ini, aduh. Oke deh, nah kita lihat satu lagi nih ya. Kalau tadi kan advisor lah sebut saja dari paslon 01. Pak Luhut tadi juga bilang, nah lu sekarang ngasih advice juga bohong katanya Pak Luhut. Ya saya tangkap itu mengenai LFP, ya, lithium ferrofosfat, ya. Dia bilang ini karena pemerintah ugal-ugalan harga nikel hancur bla bla bla. Panjang deh ya. Padahal kalau Anda yang mau tahu, lithium ferrofosfat itu dibanding dengan nikel, di mana Indonesia kaya dengan nikel, LFP itu yang mana Tesla yang dibuat di China itu kan pakai LFP ya. Beberapa mobil listrik juga ada yang pakai LFP. Ada kelemahannya, kalau di daerah yang dingin itu baterainya drop, bahkan bisa mati. Oke? Sedangkan nikel tidak seperti itu. Jadi Tom Lembong sebenarnya memberikan masukan yang salah kepada paslon 01 ya, dan dia juga kan menentang hilirisasi ya kan, supaya Amerika suka sama paslon 01. Ini kan jahat loh menurut saya ya. Pada hilirisasi itu memberikan nilai tambah buat nikel yang dulunya dijual gelondongan mentah-mentah, sekarang harus jadi barang jadi. Oke? Nah, kita lihat nih orang kedua nih, Profesor Mahfud MD. Saya juga menyayangkan ini seorang profesor seperti ini. Ya. Sebelumnya di video-video saya sudah saya bahas, Profesor Mahfud memuji-muji Pak Prabowo adalah orang yang tidak pernah tercatat korupsi. Oke? Bahkan Pak Mahfud berbicara mengenai pajaknya Pak Prabowo yang ketika waktu itu dia dapat info dari temannya orang BI, yang Pak Prabowo dia tanya, Pak ini pajaknya segini, Bapak mau minta keringanan atau mau dicicil? Prabowo bilang, enggak, saya bayar karena ini adalah hak negara. Waktu itu dia puji-puji Prabowo. Nah, tapi sekarang ini kita lihat ya. Kalau saya bilang, dia mencoba sekarang menyerang Prabowo dengan informasi yang berbeda dengan pernyataannya. Yuk kita dengerin nih videonya ya, biar Anda tahu ketidakkonsistenan. Yang harus dilihat dari seorang calon presiden dan wakil presiden itu bukan visi misi tertulisnya saja, tapi track record. Karena bagaimana Anda berbicara mau penegakan hukum kalau Anda sendiri suka melanggar hukum? Profiling ya? Iya, di dalam masa lalu Anda. Ya. Anda kok berteriak memberantas korupsi, uang Anda sendiri bergelimang korupsi. Oke. Ya kan? Oke. Anda berteriak mau menegakkan HAM, Anda sendiri bergelimang pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, saya bilang ke masyarakat, jangan percaya pada gimmick-gimmick yang begitu itu. Negara ini tidak boleh dijadikan spekulasi, dijadikan taruhan. Wah, coba itu aja toh mungkin bisa. Nggak boleh, harus milih dengan sadar orang yang paling baik dari itu. Siapapun. Saya selalu begitu, jangan dispekulasikan dong. Ya, memilih pemimpin negara kok dispekulasikan kayak orang berjudi kecil-kecilan aja. Nggak boleh begitu, harus sungguh-sungguh. Anda lihat ya, tadi Pak Mahfud bilang kalau mau pilih presiden, misalnya langsung aja nih ya, yang apa ya, jangan ngomong mau memberantas korupsi kalau sendirinya terlibat korupsi. Siapa? Kan sebelumnya dia bilang Pak Prabowo tidak terlibat korupsi. Jadi ada dua kemungkinan dong. Dia menyerang Anies. Kan namanya Anies dan Prabowo. Prabowo kan dia bilang tidak terlibat korupsi. Atau jangan-jangan Ganjar loh. Ya saya nggak tahu. Tapi nggak deh kita bilang dia menyerang Anies. Terus dia bilang mau menegakkan HAM padahal sendirinya terlibat HAM. Maksud lu siapa? Prabowo.
Lu tanya lagi Komnas HAM, Pak Prabowo itu terlibat pelanggaran HAM nggak? Jadi kita harus bedakan ya, karena saya udah sering membahas ini soal Pak Prabowo yang sering dituduh sebagai dalang tragedi Mei 98. Bedakan itu dengan kasus yang orang bilang penculikan. Oke lah, waktu itu ABRI bilang pengamanan. Itu sudah diakui yang 9, udah sering saya bahas juga ya. Separuh lebih diantaranya jadi anggota Gerindra, 4-nya juga sudah pulang ke keluarga masing-masing. Sedangkan ada 13 lagi orang yang diculik juga, tapi bukan oleh Prabowo, termasuk Wiji Tukul, Dedi Hamdun. Itu bukan kerjaan Prabowo. Komnas HAM begitu melakukan penyelidikan pelanggaran HAM, khususnya di tragedi Mei, tidak menemukan keterlibatan Prabowo Subianto. Ya, jadi Pak Mahfud dimaksud melanggar HAM siapa? Pak Prabowo. Ya udah, ntar saya sampaikan ke Pak Prabowo. Pak, Bapak dibilang pelanggar HAM oleh Pak Mahfud. Oke. Ya. Nah, padahal, ini ada yang menarik nih. Saya melihat satu video dari seseorang yang membuat video menurut saya cukup baik. Nah, karena saya mau persingkat ini, saya langsung jelaskan aja ya. Orang ini bertanya, Pak Mahfud kan waktu itu karena membawa misinya Pak Jokowi, tanda kutip, menggebrak DPR, mana itu RUU perampasan aset? Ayo dong, disetujui dong, ya kan? Waktu itu kan Bambang Pacul bilang, kan udah ada konten saya juga ya. Loh, kami nggak berani, mesti tanya ini ketua dulu ya, ibu gitu ya. Kalau ibu ini diem, suruh saya diem. Artinya, kita sudah tahu bahwa salah satu yang membuat RUU perampasan aset itu sampai sekarang tidak dibahas-bahas adalah PDI Perjuangan. Udah, itu rahasia umum. Sekarang saya mau tanya, tolong dijawab jujur sama Pak Mahfud. Jika Bapak terpilih jadi Wapres dari Pak Ganjar yang presiden, dari orang PDIP, yang mana Pak Ganjar adalah petugas partainya, dan juga gara-gara petugas partai tidak mau menggulirkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang, Bapak sebagai Wapres bisa apa? Kan yang berkuasa presiden. Oke lah, Bapak boleh kenceng ngomong ini, tapi kalau presidennya tidak mau, ini kan saya mengandai-andai, ya kan? Kan Pak Ganjar kan selalu dibilang petugas partai. Padahal partainya tidak mau menggolkan RUU itu menjadi undang-undang. Bapak bisa apa sebagai wakil? Ya nggak bisa lah. Oke? Itu aja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.